Seberapa kuat Sage Centipede? Sebagai makhluk yang dikonfirmasi sebagai salah satu yang paling besar gak masuk akal di dunia One Punch Man, apakah Sage Centipede pun punya kekuatan yang besar? Oke, kalau kalian masih nanya dia kuat atau enggak, please lah bro, dari ukuran aja udah kelihatan jelas gini loh, gede gak masuk akal ini. Memang sih, ukurannya nggak dikasih tahu dengan persis berapa meter atau kilometernya. Tapi dari satu panel ini bisa dilihat kalau tubuh dia itu, kalau direntangkan, kepalanya bisa nyampe angkasa. Jadi itu besar banget, gak cuma beberapa kota, bahkan mungkin bisa satu negara itu. Dan bahkan, gue baru sadar juga, ternyata kalau Sage Centipede itu nggak berafiliasi sama asosiasi monster, melainkan dia ini menjadi salah satu bawahan langsung dari God. Gila banget. Nah, tapi monster yang harusnya kuat gak masuk akal ini, entah kenapa malah kayak dipaksa kalah waktu lawan Garo dan Metal Bat. Seberapa kuat Mosquito Girl? Sebagai karakter waifu dari para pecinta One Punch Man, apakah Mosquito Girl juga kuat? Oke, kalau kita membicarakan tentang kekuatan dia, ini gua rasa sih cukup kuat. Karena kalau kita lihat adegan ini, yang dimana dia bisa membelah bangunan menjadi dua dengan sangat amat mudah dengan shockwave-nya, itu cukup membuktikan kalau kekuatan dia lumayan bisa diperhitungkan lah. Dan lagi, kecepatan dia pun gak main-main cuy. Yang dimana Genos versi belum di-upgrade ini sampai bener-bener gak bisa lihat pergerakan dia loh, saking cepetnya. Nah, dan lagi dia ini bisa terbang. Jadi nyusahin banget nih karakter kalau buat dilawan. Nah, tapi kalian jangan terkejut dengan fakta ini. Karena si Mosquito Girl ini mungkin jadi satu-satunya makhluk yang selamat dari tabokan pembelah awannya Saitama. Dan sekarang, dia menjadi salah satu pegawainya Dr. Genos buat jualan takoyaki. Seberapa kuat Homeless Emperor? Sebagai seseorang yang mengaku sebagai seorang kaisar, apakah kemampuannya sebanding dengan julukannya? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kekuatan dia, kita harus ngebagi dua nih, antara kekuatan fisik sama kekuatan magic dia. Yang dimana kalau secara kekuatan magic, dia ini bisa dibilang sangat amat kuat. Dan bahkan mungkin kapasitas dia bisa ngeluarin magic itu ada di tahap tidak terbatas. Karena sebenarnya kekuatan yang dia punya itu semuanya milik God. Jadi bisa dibilang dia ini cuma minjam kekuatan lah. Dan untuk kekuatan fisiknya, ya dia ini nggak ada bedanya sama manusia biasa. Jadi bisa dibilang lemah banget tuh fisiknya. Tapi jujur ya, dari dalam hati gue nih ya, anjay, enggak, tapi serius, gue nih suka banget sama desain karakter Homeless Emperor ini. Kesannya tuh kayak beneran kaisar dari kerajaan yang udah runtuh gitu loh. Apalagi kekuatannya pun pas banget. Seberapa kuat Geryugan Shop? Sebagai monster yang mengaku sebagai esprit terkuat di alam semesta, apakah Geryugan Shop memang sekuat itu? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekuatan, Geryugan Shop ini memang cukup kuat lah dan layak diberi tingkatan Camanaga. Tapi kalau dia bilang sebagai esprit terkuat, gue bisa bilang kalau dia ini nggak sekuat itu untuk mengaku sebagai yang terkuat. Tapi kalian salah juga kalau mengira dia ini lemah, karena bisa mati dengan mudah cuma karena dilempar kerikil sama Saitama. Tapi enggak bro, mau siapapun juga kalau lawannya Saitama ya ujung-ujungnya bakal kelihatan lemah juga. Tapi kalau ngomongin kekuatan spesial Geryugan Shop, menurut gue sih nggak ada ya. Karena apa yang dia lakukan waktu lawan Saitama itu, kayaknya Tatsumaki pun pasti bisa lakuin hal tersebut. Jadi ya gimana ya, Geryugan Shop ini disebut kuat ya kuat, tapi disebut lemah juga ya bisa jadi. Seberapa kuat Evil Natural Water? Sebagai monster yang tercipta akibat eksperimen yang dilakukan oleh Psychos, apakah Evil Natural Water adalah monster yang kuat? Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang kekuatan, si Evil Natural Water ini gila banget sih. Asli, gila banget. Gua rasa kata-kata sangat kuat pun masih kurang buat mendeskripsikan seberapa overpowernya karakter ini. Dan ada beberapa alasan kenapa gua bilang kalau Evil Natural Water ini adalah karakter yang super OP. Di antaranya, dia ini benda cair. Jadi harus dikalahin dengan cara hilang sepenuhnya. Jadi nggak bisa tuh dia mati secara dibelah atau ditusuk atau dipenggal. Jadi dia nggak akan mati dengan cara tersebut. Lalu alasan berikutnya, dia ini bisa bergabung dengan benda cair apapun. Jadi dia kalau mau tambah kuat ya gampang banget dan gak butuh waktu yang lama juga. Lalu alasan terakhir, kalau dia bisa nyampe potensi maksimalnya, gue rasa Saitama pun bakal sangat kesulitan buat bunuh si Evil Natural Water ini. Seberapa kuat Psychos?
sebagai seseorang yang ternyata merupakan dalang asli di balik semua hal yang berhubungan dengan asosiasi monster, apakah Saikos memang sekuat itu? Oke, sebenarnya hal tersebut udah jelas lah, nggak perlu ditanya lagi apakah Saikos itu kuat atau enggak. Karena dengan dia ngebuat organisasi monster terbesar aja, itu udah cukup membuktikan kalau dia ini setidaknya punya kecerdasan yang di tingkat jenius. Dan apalagi, dia ini juga bisa menciptakan beberapa monster yang sangat amat kuat, kayak Orochi dan Evil Natural Water. Tapi inget ya, dia ini menciptakan monster itu lewat eksperimen, bukan lewat sel monster. Karena sel monster itu diciptakannya sama Orochi. Nah, Orochi itu berhasil menjadi monster karena eksperimen yang dilakukan sama Saikos. Jadi emang semua itu berawal ya karena Saikos ini. Dan walaupun dia punya kecerdasan sejenius itu, Saikos ini ternyata punya kemampuan bertarung pun sangat hebat. Seberapa kuat Garo? Sebagai seseorang yang sangat terobsesi untuk menjadi yang terkuat, apakah Garo berhasil menjadi yang terkuat? Oke, sebagai seseorang yang sangat amat jenius dalam bela diri, yang dimana bisa meniru suatu teknik hanya dalam sekali lihat aja. Udah pastilah kalau Garo ini menjadi seseorang yang sangat amat kuat. Tapi, apakah dia adalah yang terkuat? Tentu aja, jawabannya bukan. Karena kalau ngomongin yang terkuat, ya minimal bisa kalahin Saitama dulu lah. Nah, tapi kalau pertanyaannya diganti, jadi apakah dia adalah villain terkuat? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Karena Garo pada wujud kosmik itu tuh kekuatannya udah jelas lah, bisa dibilang sebagai lawan terkuat Saitama sejauh ini. Tapi gue masih agak ragu bilang dia yang terkuat, karena kekuatan dia aja dapat giveaway dari God. Jadi dibilang kuat ya kuat, tapi kekuatannya hasil minjem. Seberapa kuat Lord Boros? Sebagai sesosok yang mengaku bahwa dirinya adalah penakluk dari alam semesta, apakah Lord Boros memang sekuat itu? Oke, kalau kita berbicara tentang kekuatan, sebenarnya bisa kita bagi 3 sesuai dengan mode yang dia gunakan. 3 mode yang gua maksud adalah mode armor, mode biru, dan mode meteoric bars. Kalau dalam mode armor, gua rasa dia ini nggak bakal kuat yang gimana-gimana banget. Karena dia pun bilang kalau armor tersebut adalah untuk menahan kekuatan dia. Pada mode biru, Lord Boros sudah mulai tuh bisa mengeluarkan kekuatannya dan udah mulai bisa bertarung dengan Saitama. Dan pada mode meteoric bars-nya, yang dimana adalah mode terkuatnya, Lord Boros jadi punya kecepatan yang sempat ngebuat Saitama terkejut. Dan untuk kekuatan fisik ditambah teknik dan kecepatan, tendangan Lord Boros bisa ngebuat Saitama mental sampai ke bulan. Lalu yang terakhir, dengan jurus terbaiknya yaitu Collapsing Star Roaring Cannon cukup untuk membuat sebuah planet hancur. Seberapa kuat King Orochi? Sebagai monster yang memiliki julukan sebagai rajanya para monster, apakah Orochi memang sekuat itu? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang kekuatan ataupun kemampuan, gua rasa Orochi ini paket lengkap banget, yang dimana nggak cuma kemampuan dia untuk bertarung ataupun kemampuan fisik dia yang luar biasa. Orochi pun memiliki kecerdasan di tingkat jenius juga, yang dimana dia ini punya salah satu kemampuan yang sangat mirip dengan Garo, yaitu kemampuan untuk meniru jurus lawan hanya dengan sekali lihat aja. Dan juga dia ini nggak cuma bisa bertarung, gua rasa dia pun bisa menjadi monster jenis support. Karena kalau kalian tahu, sel monster ini yang bisa ngebuat manusia menjadi monster dalam sekejap, faktanya yang ngebuat dan memproduksi sel monster ini adalah King Orochi. Jadi gila aja tuh, nih monster nggak cuma jenius dalam bela diri, dia pun jenius di bidang lain. Seberapa kuat Pluton? Sebagai salah satu monster yang kemungkinan besar kalian udah lupa kalau dia ada di dalam anime. Apakah Pluton adalah monster yang kuat? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekuatan, Pluton ini kekuatannya nggak terlalu beda jauh sama monster tingkat naga lainnya yang punya wujud raksasa. Yang dimana kalau kalian lihat jalur yang dilewatin sama dia ini, semuanya bener-bener rata sama tanah. Yang itu artinya bobot yang dimiliki sama monster ini itu tuh bener-bener seberat itu. Dan tubuh bagian bawah yang dipunyai monster harusnya bener-bener kuat juga. Karena bisa kagak baret-baret coy selangkangannya. GG juga nih monster bro. Tapi seperti biasa, monster raksasa yang kemunculan yang tiba-tiba dan nggak ada satupun pahlawan kelas atas yang datang, pasti ujung-ujungnya kalah sama si MC yang kekuatannya ngebug ini. Jadi pesan moralnya adalah, kalau lu mau jadi monster, mending kasih pengumuman dulu dah, supaya yang datang bukan Saitama. Seberapa kuat Beast King?
sebagai salah satu monster ciptaan dari sang ilmuwan gila sekaligus jenius. Apakah Beast King adalah monster yang kuat? Oke, aslinya kalau kita berbicara tentang kekuatan, gua bakal kasih tahu dulu ke kalian kalau para monster ciptaan dari Dr. Genus itu nggak ada yang lemah sama sekali. Karena sekeroco-keroconya monster ciptaan dia, tetap aja monster tersebut tetap bakal kuat di kelasnya. Nah, ini pun berlaku untuk Beast King. Walaupun tingkat ancaman dia itu demon, tapi gua jamin kalau di antara monster tingkat demon lainnya, dia ini pasti jadi salah satu monster yang paling kuat. Ya, kalian lihat aja nih di sini nih, yang dimana shockwave dari serangan dia itu bisa dengan sangat mudah buat menghancurkan bangunan. Cuma ya, dia ini kelihatan lemah banget karena lawannya Saitama. Jadi nggak kelihatan tuh seberapa kuatnya monster ini. Tapi gue punya pertanyaan menarik nih. Siapa yang bakal menang kalau Beast King lawan Deep Sea King? Seberapa kuat Gams? Sebagai salah satu kadre atau pemimpin yang ada di asosiasi monster, apakah Gams adalah monster yang kuat? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekuatan, dengan jelas gua katakan kalau si Gams ini kuat banget. Kekuatan utama dia yang bisa dibilang paling berbahaya dan paling perlu diwaspadai dari dia adalah kemampuan dia yang bisa menelan apapun dengan sangat mudah dan sangat cepat, mirip seperti Quick God. Nah, dan juga karena si Gams ini monster, dia jelas punya durabilitas dan fisik yang gila-gilaan. Lalu secara mengejutkannya juga, kecepatan dia pun berada di level yang cukup merepotkan. Yang dimana dengan fakta kalau dia ini nggak bisa dibunuh sama pahlawan kelas S aja, itu udah lumayan bisa membuktikan kalau dia ini adalah lawan yang sangat amat merepotkan. Tapi seperti biasa, para kadre di asosiasi monster kalau nggak keok sama Saitama atau Garo, ya mati karena rekannya sendiri. Kayak si Gams ini. Seberapa kuat G4? Sebagai salah satu villain yang memiliki wujud robot, apakah G4 merupakan karakter yang kuat? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekuatan sih, seharusnya udah lumayan terbukti waktu dia ngelawan Genos. Di situ, dia ini bisa dibilang adalah monster yang sangat ngasih perlawanan ke Genos. Sedangkan kita tahu kalau Genos tuh udah jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena udah ngalamin beberapa kali upgrade. Kemampuan utama G4 ini nggak beda jauh lah sama para robot pada umumnya. Kayak misalnya bisa ngeluarin roket, bisa ngeluarin laser, bisa nembak-nembak, bisa meledak-meledak, ya pokoknya gitulah. Cukup basic sebenarnya. Nah, tapi sekali lagi, si G4 ini sangat bisa untuk ngerepotin si Genos. Apalagi di wujud asli dia yang ternyata cuma robot yang sekecil ini. Tapi untung aja, karena Genos mungkin udah punya pengalaman bertarung yang bagus, makanya kali ini dia bisa menang dengan memanfaatkan alat-alat yang ada di dekat dia. Seberapa kuat God? Sebagai entitas paling misterius yang ada di dunia One Punch Man, apakah God adalah makhluk yang kuat? Oke, sebenarnya God itu sendiri belum pernah benar-benar menampakkan diri di hadapan banyak orang sekaligus. Karena biasanya dia itu menampakkan diri hanya kepada orang-orang tertentu aja, yang biasanya adalah orang-orang yang dia beri izin buat memakai kekuatan dia. Nah, tapi walaupun belum pernah benar-benar muncul sebagai wujud, kekuatan dari si God ini udah lumayan beberapa kali diperlihatkan, yaitu lewat perantara orang-orang yang dia pilih. Kayak contohnya Homeless Emperor, yang dimana dia ini bisa mengeluarkan sihir dari atribut cahaya dengan secara tak terbatas, dan bahkan tubuh dia yang hanya sebagai manusia biasa pun tidak menerima efek negatif apapun. Lalu contoh yang paling banyak diketahui banyak orang yaitu waktu Cosmic Garo. Di situ, secara mendadak Garo punya kekuatan yang konsepnya hampir sama juga, yaitu tidak terbatas. Seberapa kuat Bakuzan? Sebagai seorang pendekar bela diri yang sangat kuat, tapi malah rela menjadi monster karena ego ingin menjadi lebih kuat. Apakah Bakuzan berhasil memenuhi egonya? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekuatan dia yang versi manusia dan versi monster, jelas banget kalau versi monster itu at least 3 kali lebih kuat dari Bakuzan versi manusia. Dan sebenarnya kayak cuma itu aja. Ada beberapa hal yang kita baru tahu juga tentang sel monster. Kayak misalnya, ternyata kalau kita makan beberapa sel monster sekaligus, itu tuh nggak akan terlalu ngaruh sama kekuatan yang didapat. Contohnya ya si Bakuzan ini, alih-alih makan 1 sel monster, dia malah makan 2 sekaligus. Walaupun hasilnya dia tetap jadi monster tingkat naga, tapi tetap jauh lebih lemah dibandingkan dengan Gogetsu. Jadi ini membuktikan kalau untuk menjadi monster yang kuat, itu bukan masalah seberapa banyak sel monster yang dimakan, tapi seberapa kuat si karakter tersebut waktu menjadi manusia.